kita akan ada giveaway nih Kak. Giveaway lagi nih? Iya, Waduh. selalu. Kalau kita adain podcast selalu ada giveaway. Oke. Nah, giveaway-nya ini adalah Hello Champ, kembali lagi di JT Podcast. Kali ini kita akan membahas MPL yang sudah memasuki season 10 nih guys. Penasaran kan? Saya Hijri, selamat datang di JT Podcast. Kali ini kita udah kedatangan tamu dari Heroes Arena ya Kak ya? Iya betul Bang. Nah boleh diperkenalkan dulu Kak? Ya perkenalkan, nama saya Aziz Kausar Ezra Farel, bisa dipanggil Farel atau Fars ya. Dan profesi saya itu adalah caster dan juga event organizer di Heroes Arena. Di Heroes Arena ya Kak ya? Caster. Nah kalau karir sebagai caster itu gimana Kak? Boleh diceritakan gitu di awal pertama menjadi caster gitu Kak? Kalau awal pertama jadi caster ya, pertama ikut yang namanya adalah Dunia Caster Academy. Oh, ada kayak tempatnya gitu ya, Iya. Dunia Caster Academy. Dunia ya? Games Caster Academy. Dunia Game Caster Academy. Iya betul banget, Dunia Game Caster Academy. Di situ diajarin ya mulai dari cara nge-cast, cara operate OBS, terutama dengan observer juga. Observer ya. Kayak misalkan sekarang di Heroes juga, sekarang kita operate sendiri ya. Mulai dari operate OBS semuanya, mulai operate dari mic dan juga lain-lain. Kita semuanya diajarin di sana ya Kak ya. Kalau jadi caster itu kan public speakingnya harus bagus ya Kak ya. Kalau Kak Fars sendiri di awal gitu gimana Kak? Apakah udah jago banget public speakingnya atau gimana? Boleh dijelasin Kak? Kalau untuk public speaking jujur ya jelek. Jujur jelek. Jujur jelek dan saya emang ya apa ya? Kalau disebut introvert banget saya. Oh, oke. Jadi jarang ngomong gitu jarang ya Kak? Ngomong, ya? Jarang ngomong tapi gabut ya. Karena gabut, karena pengen coba-coba ya, mulai ikut DGCA, akhirnya kenal dengan teman-teman caster lainnya, kenal dengan apa istilahnya caster yang udah profesional lainnya. Akhirnya belajarlah dari situ. Oh, dari situ ya, teman-teman yang mengajarkan juga ya Kak? Iya, ya? betul banget. Nah, di dunia caster itu juga kan ada analis ya Kak ya? Nah, apa bedanya Kak analis sama caster Kak? Boleh dijelaskan sama teman-teman nih? Oke, kalau untuk analis ya, analis itu kan lebih prefer ke gameplay. Oh, analis ke gameplay ya guys ya? Lebih prefer ke gameplay, dia membaca gameplay, dia membaca gerakan dari setiap player, mungkin ya kayak misalkan hero yang mereka gunakan, misalkan kalau kita bicara tentang Mobile Legends ya, hero, item, di menit awal dia nge-build apa, semuanya itu dijelaskan secara detail. Secara detail sama analis ya Kak ya? Iya, betul banget. Berarti memang berkesinambungan ya antara analis sama caster gitu ya Kak ya? Kalau untuk caster itu lebih ke hype-nya. Oh, hype-nya. Iya. Kayak membawakan ini ya, ke permainan gitu ya? Iya, betul banget. Hype. Nanti pada saat caster udah selesai, otomatis analis nanti yang bakalan ngebantu si caster untuk menganalisis gitu permainan gitu ya. Oke, aku ada pertanyaan nih Kak tentang MPL gitu. Nah, kalau Kak Fars sendiri jagoin tim mana nih di MPL season 10 ini? MPL season 10? Jujur saya baru lihat kemarin ya. Oh iya. Jadi saya belum melihat keseluruhan dari match awal sampai match terakhir ya. Mungkin kalau jagoin ya RRQ Hoshi sih. Oh, RRQ Hoshi ya. Kenapa tuh Kak kok jagoin RRQ Hoshi? Dari gameplaynya dia bagus, dari gameplay dia bagus, terus player-playernya juga dia kompak ya, dan juga mereka latihannya pasti kalau udah pro player itu kan udah mungkin 12 jam ya, 12 jam latihan, tapi nggak harus 12 jam ya. Istilahnya ada juga istirahat juga untuk playernya juga gitu kan. Nah, di situ sih. Jadi dari manajemennya juga bagus, permainan juga bagus. Soalnya aku baca-baca artikel itu Kak, ada orang yang mengatakan kalau kenapa RRQ Hoshi itu dia stabil karena dia SP lanernya sama roamernya bagus banget, konsisten gitu Kak. Gitu ya, bener ya? Betul banget. Soalnya kan kalau orang-orang udah lihat ya,
orang-orang udah lihat RRQ Hoshi, gameplay mereka pasti udah paham gitu. Paham ya. Udah paham banget. Dia lebih santai kalau kita lihat di situ. Dia nggak apa ya, istilahnya nggak perlu buat fokus untuk ngambil kill, mereka santai dulu, XP lane baru selesai, baru mereka objektif itu ya. Objektif, betul. Bener. Nah kalau di RRQ Hoshi nih, kakaknya sendiri ada yang dijagokan nggak? Pemain yang dijagokan, yang paling bagus sendiri gitu? Siapa tuh Kak? Boleh di-share sama teman-teman nih. Saya semua jagoin. Oh, semua jagoin? Iya, semua saya jagoin. Oke. Semua jago ya, dari SP lanernya, roamernya juga bagus ya? Semua saya jagoin. Nah, seperti biasa nih Kak, kita setiap podcast itu ada giveaway-nya gitu. Wah menarik nih. Iya, nah kali ini pemenang giveaway untuk podcast yang sebelumnya itu Kak Laksamana Eka. Oke. Kak Laksamana Eka ini memenangkan giveaway berupa produk speaker S1. Boleh. Nah, ini dari temenku ya. Jadi ini Kak, untuk Kak Laksamana Eka ya. Selamat Kak ya. Kembali lagi kita akan membahas dunia caster Kak. Soalnya aku penasaran banget sama caster nih. Oke. Siap. Kalau misalkan kayak saya sendiri yang kayak pendiam gitu-gitu, yang malu lah, apakah bisa menjadi caster gitu Kak? Bisa. Tipsnya gimana tuh? Jujur semua itu bisa jadi caster. Semua itu bisa jadi caster. Semua orang bisa jadi caster kalau mereka mau belajar. Mau belajar ya? Iya, mau belajar. Kayak misalkan saya orangnya introvert ya. Terus saya diajarin di dunia Caster Academy itu untuk ngomong sendiri. Jadi kayak dicermin gitu? Iya, dicermin. Oh, dicermin. Ngomong sendiri. Ya udah teriak-teriak sendiri. Di rumah itu teriak, saya sampai dibilang ngapain kamu gitu kan. Ya meskipun disebut orang gila juga ya, ya udah bodo amat gitu kan. Bodo amat gitu. Yang penting berani buat belajar aja sih. Oh gitu ya. Itu total berapa bulan Kak sampai bisa jago gitu? Di awal nih kalau misalkan bener-bener pendiam, malu gitu, terus sampai jadi pinter jadi caster gitu. Kalau aku sih tekun terus ya, buat ngomong di cermin, ya. Terus tekun juga dengerin suara sendiri. Oh gitu ya. Ya saya selalu setelah nge-cash, itu saya selalu download video saya. Oh, download, dilihat ulang gitu ya? Aku lihat ulang, aku dengerin sendiri. Ya meskipun suaraku nggak bagus-bagus banget ya. Nggak bagus-bagus banget ya, tetap aku harus dengerin dan aku harus istilahnya improve lagi ke depannya. Ya? Oke. Berapa bulan Kak? Kalau untuk berapa bulannya 2-3 bulan sih. 2-3 bulan udah bisa jago ya guys ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan kalian itu pengen jadi caster gitu ya, kayak misalkan Cornet gitu ya, terus ada Ranger merah ya kalau nggak salah. Ranger Mas. Oh, Ranger Mas. Ranger Mas. Kalau Ranger merah beda. Beda lagi. Power Ranger itu. Ranger emas gitu ya. Nah, untuk kalian bisa belajar di dunia game Caster Academy ya, bisa di situ atau bisa autodidak juga nggak apa-apa bisa. Ya? Lihat di YouTube gitu ya, banyak juga ya Kak ya? Ya bisa. Kayak aku sendiri misalkan untuk awal nih belum ada dunia game Caster Academy, kalian bisa nonton YouTube. Kan banyak tuh caster-caster MPL, caster-caster game-game Free Fire, PUBG, semuanya kan ada. Jadi ya semuanya istilahnya dilihat, didengerin apa yang caster sebutin, apa yang caster omongin, terus dipraktekin ya. Bener banget. Nah kalau di dunia caster Kak, apakah Kakak pernah kayak misalkan salah ngomong atau hero A misalkan disebut hero B, ada pengalaman gitu Kak? Bisa diceritakan? Ada pasti. Ada pernah ya? Gimana tuh? Hero apa Kak yang salah gitu? Kalau hero ya, kalau di Mobile Legends mungkin Valir ya. Oh Valir. Misalkan Valir itu kan ada api-apinya benar. Kan banyak tuh skin yang sama apinya. Oh gara-gara skin ya? Gara-gara skin itu kita bisa lupa, ini Valir apa bukan gitu kan. Kalau ngomong Valir habis itu penonton disebut Nana gitu kan. Oke. Tapi nggak masalah ya, maksudnya tetap bisa improve gitu Kak ya? Masih bisa. Soalnya kalau biasanya yang salah gitu ada yang ngeblank Kak? Nah, itu banyak. Ngantisipasinya gimana tuh Kak? Kan di caster itu ada 2. Oh oke. 3. Ada 3 ya? Caster, co-cast, analis.
Caster, co-cast, sama analis. Iya. Oh, oke. Kayak di MPL itu kan pasti ada 3. Ada 3 ya? Ada 3. Iya. Dia ada caster, ada co-cast. Nah, co-cast ini ngebantu si caster. Oh, nge-backup gitu ya? Nge-backup. Kalau misalkan caster ini berhenti atau misalkan caster ini ngeblank, otomatis co-cast ini yang bakalan nge-backup. Oh, oke. Bener-bener ya. Dibutuhin co-cast tadi ya? Iya, betul banget. Oke Kak Fars, nggak afdol kalau nggak Fars bisa praktekin nih caster. Ya kecil-kecilan aja Kak, simpel-simpel aja di teman-teman podcast JT Indonesia. Silakan Kak. Sebentar, harus ini dulu. Misalkan nih skenario-nya gini, misalkan Nana lagi di mid lane, lagi di mid lane, ada misalkan Mage lagi Cecilion lagi head to head sama Nana nih. Oke. Mungkin jangan Nana sih. Oh, apa? Sebentar. Mage lain mungkin. Apa ya? Hero baru Xavier boleh, yang baru ya? Ya, yang baru. Xavier dengan apa tadi? Cecilion sama Xavier lagi head to head nih di mid lane. Mage sama Vector ya. Oke, benar. Mage sama Vector. Cecilion Mage sama Mage. Mage sama Mage. Sorry. Aduh, Xavier Mage juga. Oke, Mage sama Mage. Oke, silakan Kak. Oke, mari kita lihat kali ini dari Xavier sedang melakukan farming terlebih dahulu dari sisi mid lane, dan juga dari Cecilion mencoba untuk head to head bareng ya. Head to head bareng dengan Xavier kali ini. Dan Xavier mencoba untuk mengeluarkan Downing Leg. Downing Leg itu adalah ulti. Dan Downing Leg yang cukup bagus banget ke arah sisi Cecilion kali ini. Gitu aja. Oke. Mantap. Oh, memang kalau caster itu nggak harus cepet gitu ya Kak? Pokoknya jelas dan orang bisa ngerti gitu ya? Kebanyakan itu nge-rap. Oh, nge-rap gitu ya? Jadi misalkan udah turun, habis itu ada peperangan, baru dia hype-nya itu baru nge-rap. Oh, oke. Memang harus dilihat situasi dan kondisi. Betul banget. Tapi kalau misalkan nge-hype terus ya otomatis suara kita bakalan habis dong. Gitu. Iya, benar. Oke. Kalau boleh nih, boleh di-spill nih, caster yang paling difavoritkin sama Kak Fars. Siapa? Caster. Satu nama aja. Kalau banyak boleh. boleh, gak apa-apa. Minimal satu. Jangan banyak. Siapa tuh Kak? Kalau untuk di Surabaya ada. Oh, di Surabaya ada. Di Surabaya ada, namanya Sohel. Sohel ya namanya. Sohel itu guru saya. Oh, memfavoritkan gurunya. Iya, guru saya. Ilmunya banyak berarti. Iya. Sohel ini dari awal saya saya belum nge-cash sampai sekarang saya di Heroes Arena itu selalu saya mengidolakan dia. Kenapa tuh Kak? Karena semua game dia bisa. Oh. Candy Crush bisa juga. Jangan. Kalau Candy Crush nggak ada. Candy Crush caster mungkin nanti bisa ya. Bisa juga. Oke. Kak Sohel ya berarti ya. Kak Sohel kalau di Surabaya ya. Kalau di MPL Kak? MPL. Mungkin kalau di MPL saya Pak Pulung. Pak Pulung. Ya, aku juga favorit sih Kak Pulung. Pak Pulung karena pernah ketemu di Surabaya juga waktu event saya masih SMK. Di situ saya bertemu dengan Pak Pulung, ngobrol-ngobrol dengan Pak Pulung. Ya orangnya asik sih, orangnya asik. Ya belajarlah di situ ngelihat MPL, Pak Pulung ada MPL. Akhirnya aku lihat di situ Pak Pulung, wah kapan nih aku bisa di kayak MPL Pak Pulung gitu ya. Kapan ini bisa kayak Pak Pulung nantinya gitu. Tapi itu nama asli atau nama panggung nggak? Pak Pulung itu? Pak Pulung itu nama panggung. Oh, nama panggung. Iya. Nama aslinya nggak ada. Nama aslinya Feriansyah siapa gitu ya? Feriansyah gitu. Ada. Biar lebih enak Pak Pulung gitu. Pak Pulung. Ada kok di IG-nya di IG-nya. Jadi langsung aja lihat aja. Nah, kembali lagi di MPL nih Kak. Seru sekali. Di MPL ini kan udah season 10 ya. Nah, ada nggak satu nama favorit pemain yang permainannya itu difavoritin sama Kak Fars nih? Siapa tuh? Satu nama aja. Sebentar. Kan aku belum lihat ya roster-rosternya dari player-player dari MPL ya. Ada juga kan ada MDL masuk ke MPL juga. Ya itu ada. Saya belum melihat. Transfernya dan ini ya? Baru kemarin jujur bener-bener baru kemarin malam nih pulang kantor langsung saya baca langsung lihat tuh ini gameplaynya bagus-bagus ya. Mungkin kira-kira siapa nih? Kira-kira ya masih ada R7 nggak sih? Oh, R7 ya? Iya.
Ya masih ada ya? Mungkin masih ada. Masih dipertahanin sih kalau R7. R7 ya? Iya, R7. Kenapa kok R7? Gameplaynya bagus. Gameplaynya bagus. Konsisten dia. Konsisten. Ya? Mungkin itu aja sih. Itu ya. R7 aja sih. R7. Karena belum melihat dari segi dari segi setiap timnya, playernya juga kan dari MDL ada yang di MPL kan juga belum tahu saya. Harus lihat-lihat lagi sih. Soalnya emang jujur dari MPL season 10 ini saya belum lihat sama sekali. Oke. Berarti so far ini R7 ya? Ya, R7. Oke Kak, tadi kan pemain favorit ya. Kalau prediksi tim yang akan memenangkan MPL season 10 ini siapa nih timnya? Oke, ini masih tebakan ya. Tebakan aja nggak apa-apa. Ya. Soalnya kan kita belum tahu. Benar. Terus timnya nggak cuman istilahnya timnya yang menang nggak cuman itu aja. Semuanya pasti ada kan, karena ada meta. Bener. Meta itu pasti bakalan ngerubah semuanya, ya kan. Terus mungkin ya kalau untuk juara ya, aku tetap jagoin RRQ. RRQ ya. Kenapa tuh Kak? Kok bisa diprediksi dia yang juara? Mereka udah istilahnya apa ya? Udah paham tentang meta. Mereka pasti bakalan belajar tentang meta itu yang baru. Karena setiap meta itu bakalan updatean selanjutnya itu bakalan berbeda semua. Mereka bakalan belajar lagi dengan meta tersebut, dengan hero yang baru lagi ya kan. Apalagi sekarang juga ada hero baru ya. Aku juga belum Iya, banyak tuh, belum pelajarin buat hero itu. Fredrin gitu-gitu. Ya, Fredrin itu itu masih belum belum aku pelajarin itu sama sekali. Dan kalau aku juarain ya yang RRQ ya. RRQ sih. Memang RRQ ini konsisten terus ya Kak ya. Betul. Timnya udah bener-bener solid gitu ya. Oke. Kita akan ada giveaway nih Kak. Untuk lagi deh. Waduh. Selalu kalau kita adain podcast selalu ada giveaway. Oke. Nah, giveaway-nya ini adalah speaker S2 nih Kak. Wah. Nah, kayak gini, speaker S2. Jadi dia itu speaker sekaligus bisa ada cerminnya, bisa ngaca gitu Kak. Dan ada timernya. Wah, gitu. ini cocok nih kalau mau belajar caster, bisa cermin di sini. Ada cermin ya? Ada cerminnya. PD gitu ya? Gitu, bisa. Oke, jadi persyaratannya cukup mudah Kak. Jadi tinggal subscribe, like, and share, komen juga. Dan jawab ada pertanyaan di bawah ini ya guys. Kalian bisa jawab pertanyaan di bawah ini. Nanti orang yang beruntung kita akan hadiahkan GT S2 ini. Wah. Oke, ini di penghujung acara nih Kak. Wah, Nah, kira-kira ada pesan-pesan untuk teman-teman yang pengen jadi caster tapi masih malu gitu-gitu Kak? Biar teman-teman yang melihat video ini itu termotivasi gitu. Oke. Buat teman-teman semuanya yang ingin jadi caster, kalian bisa ikut Dunia Games Caster Academy atau mungkin kalian bisa otodidak juga. Otodidak bisa juga ya. Karena semua itu bisa dilakukan dengan cara otodidak sih sekarang ya kan. Udah ada YouTube, gadget, udah ada gadget. YouTube semuanya, udah ada PC pasti semuanya pasti punya PC, pasti semuanya punya gadget kan. Jadi manfaatkan gadget yang ada. Terus kalau misalkan kalian mau ya kalian bisa tanya-tanya ke caster kesukaan kalian atau kebanggaan kalian. Itu jangan malu-malu. Soalnya saya pertama kali tanya itu mereka asik-asik semua, nggak sombong, nggak apa. Tapi mereka asik-asik. Mereka suka ngasih arahan. Oh nanti kamu gini gitu kan, banyak gitu nantinya gitu sih. Ya mungkin bisa disimpulkan itu kita harus berteman sama caster yang lain ya Kak ya. Soalnya kalau kita sendiri pendiam pengen jadi caster tapi nggak ada teman yang support ya. Nah, itu susah. Iya, betul banget. Kalau bisa ya masuk ke komunitasnya biar diarahkan gitu. Iya, betul banget. Itu tadi pembahasan tentang dunia caster dan juga MPL season 10 nih Kak. Iya. Nah, ini kita ada hadiah khusus untuk Kak Fars. Thank you so much. Nah, ini Kak. Ini headphone gaming GTX dari GTX Kak. Iya. Terima kasih guys yang sudah nonton video ini di awal sampai akhir. Nantikan podcast selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share dan komen juga guys. Saya Hijri, saya Fars. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih.